aja lah. Udah. Adrian. Mulai ya. Goblok. Mulai ya. Yang pakai wifi yang record, cok. Mulai ya. Oke, mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai analisis kebijakan ekosistem KA pada negara Indonesia dan Korea Selatan. Next deal. Oke, baik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Adres Pertama. Lalu ada Agil Ghazi Abizar, Rafiq Abdur Rashid, Gilang Rawandar, dan Muhammad Ishak Afif Ismail. Oke, selanjutnya terdapat pendahuluan yaitu kecerdasan AI, artificial, mendorong inovasi di berbagai sektor. Indonesia telah menyusun strategi nasional AI 2020 sampai 2045. Namun, masih menghadapi tantangan regulasi, sedangkan Korea Selatan lebih maju dalam strategi AI 2019, didukung kolaborasi kuat dan regulasi etis. Selanjutnya terdapat profil kebijakan kecerdasan artificial di Indonesia dan Korea Selatan. Strategi Nasional AI di Indonesia. Strategi Nasional AI disebut dengan Stranas KA berlangsung dari 2020 hingga 2045. Stranas adalah rencana komprehensif yang dirancang untuk menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam kecerdasan buatan dengan mendorong kolaborasi lintas sektor. Next deal. Selanjutnya, Strategi Nasional AI di Korea Selatan telah menetapkan ambisi besar untuk menjadi salah satu pemimpin global dalam bidang kecerdasan buatan dengan meluncurkan strategi nasional AI yang komprehensif. Selanjutnya, yang dijelaskan oleh teman saya Gilang, silahkan Gilang. Untuk bagian 2, institusi terkait. Yang pertama itu institusi terkait strategi nasional AI di Indonesia. Yang pertama itu ada pemerintah, yang kedua ada industri, yang ketiga ada akademia, dan keempat itu ada masyarakat. Next. Yang kedua itu institusi strategi nasional AI di Korea Selatan. Yang pertama ada Kementerian Sains dan ICT. Yang kedua ada Korea Advanced Institute of Science and Technology atau KAIS. Yang ketiga ada Komisi Keamanan dan Informasi dan Komunikasi atau KISA. Dan yang terakhir yaitu ada Neverlab AI. Next. Baik, ke bagian 3 yaitu aspek etika atau hukum yang diatur. Yang pertama yaitu aspek etika atau hukum terkait strategi nasional AI yang diatur di Indonesia. Indonesia saat ini belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur AI secara konferensif. Namun kebijakan AI yang ada telah mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika pengembangan, antara lain yaitu berorientasi pada kemaslahatan umat manusia, bernafaskan nilai-nilai Pancasila, andal, aman, dan terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, sinergitas para pemangku kepentingan, dan penerapan asas-asas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Next. Yang B itu aspek etika atau hukum terkait strategi nasional AI yang diatur di Korea Selatan. Korea Selatan belum memiliki undang-undang menyeluruh untuk mengatur AI seperti Uni Eropa. Namun sejumlah lembaga telah menerbitkan pedoman yang mengatur aspek-aspek spesifik AI. Meski begitu, beberapa undang-undang yang ada telah menyebutkan istilah kecerdasan buatan yang mewajibkan penerapan di berbagai sektor, misalnya Undang-Undang Umum tentang Administrasi Publik, Undang-Undang dan Perlindungan Informasi Pribadi, dan Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ishak. Selanjutnya perbandingan kebijakan kecerdasan artifisial antara Indonesia dan Korea Selatan. Next. Yang pertama kebijakan AI nasional di Indonesia. Fokusnya ada di 4 area, yaitu etika dan kebijakan, pengembangan talenta, infrastruktur data, riset dan inovasi industri, serta misi-misi strategi nasional Indonesia untuk KA, yaitu pelayanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan dan mobilitas, dan kota pintar. Next. Untuk kebijakan AI nasional di Korea Selatan, kebijakan AI Korea Selatan menciptakan beberapa strategi yang dikembangkan dengan kontribusi dari seluruh kementerian, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika. Strategi tersebut menekankan pada beberapa area utama, yaitu penanaman modal pada teknologi, semikonduktor, pengembangan sistem, peningkatan layanan publik, aturan etika. Mungkin bisa di next.
Yang kedua, pembahasan dimensi perbandingan. Ada kelembagaan, pendekatan etik, industri dan masyarakat, dan sektor prioritas. Indonesia belum. Next. Yang ketiga ada peta kekuatan dan kelemahan. Peta kekuatan dan kelemahan di Indonesia pada kebijakan KA itu kekuatannya SDM melimpah, bahasa Indonesia menjadi aset berharga untuk pengembangan AI lokal, infrastruktur telekomunikasi terus berkembang pesat, program intensif riset dari pemerintah tersedia. Kelemahannya itu jumlah ahli dan pengajar AI masih terbatas, fasilitas riset AI di perguruan tinggi belum memadai, kolaborasi industri akademi di bidang AI masih minim, kurikulum pendidikan belum mengintegrasikan pembelajaran AI, investasi industri untuk riset AI relatif rendah, dan sistem keamanan cyber masih rentan terhadap serangan. Next. Peta kekuatan dan kelemahan di Korsel pada kebijakan KA. Kekuatannya itu ada investasi besar dari infrastruktur yang memadai, ekosistem teknologi terintegrasi, kepemimpinan global dalam tata kelola AI, memiliki budaya teknologi dan inovasi tinggi. Kelemahannya itu regulasi dan etika yang belum matang, ketimpangan tenaga kerja dan hambatan sosial, serta ketergantungan geopolitik dan akses teknologi. Selanjutnya untuk saya sendiri, yaitu analisis dan rekomendasi kebijakan untuk Indonesia. Oke, pertama, yaitu kepemimpinan terpusat seperti MSIT, regulasi yang fleksibel, infrastruktur data, riset unggulan, mitigasi risiko, integrasi hukum, dan pengembangan SDM. Nah, untuk saran untuk revisi atau penguatan strategi AI di Indonesia, yang pertama itu lembaga koordinator yang kuat, bentuk lembaga khusus yang setara dengan MSIT yang berada di Korea, regulasi AI mendesak. Selanjutnya, segera terbitkan payung hukum khusus AI yang mengatur etika, infrastruktur data terpadu, bangun pusat data nasional ala nasional data DAM dengan standar interoperabilitas dan perlindungan privasi. Implementasi industri, fokuskan pada adopsi AI dan sektor strategis dengan insentif yang konkret. Pengembangan talenta, perluas program pendidikan AI berkelanjutan dengan kurikulum adaptif dan pusat pelatihan regional, kemitraan global, jalin kolaborasi jangka panjang dengan perusahaan teknologi global untuk pengembangan teknologi inti AI, transparansi publik, dan lakukan evaluasi terbuka berkala dengan melibatkan multi stakeholder untuk akuntabilitas program. Oke, lanjut ke kesimpulan dan penutupan. Next. Kesimpulan, Indonesia dan Korea Selatan masing-masing memiliki visi dan rencana strategis untuk menghadapi kemajuan teknologi kecerdasan buatan yang berkembang pesat. Namun, dalam konteks pengembangan, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kebutuhan akan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan dan infrastruktur dari pemerintah. Sementara itu, Korea Selatan telah berada pada tahap penerapan dan pemanfaatan teknologi AI sesuai dengan strategi yang telah mereka susun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Korea Selatan. Meskipun demikian, kedua negara juga menjalin kerjasama dalam membangun ekosistem AI yang etis, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Next. Oke, di implikasi masa depan pengembangan dan tata kelola AI di Indonesia. Kita bisa mengambil studi kasus dari kecanggihan kecerdasan artifisial yang lebih maju di Korea Selatan untuk diimplementasikan di Indonesia, yang mana diharapkan perkembangan Indonesia akan teknologi kecerdasan artifisial juga semakin cepat. Di antaranya dengan membuat undang-undang nasional tentang kecerdasan artifisial yang mengatur penggunaan kecerdasan artifisial, risiko, dan pelanggaran jika disalahgunakan. Pembentukan lembaga nasional AI juga tidak kalah pentingnya supaya diimplementasikan di Indonesia, yang mana lembaga ini tidak lagi bergantung kepada OJK, BRIN, Komdigi, dan lembaga yang serupa. Lembaga ini berfokus untuk mengawasi penggunaan AI sektor publik dan swasta, serta menerbitkan sertifikasi dan uji kelayakan KA. Dengan ini, Indonesia bukan lagi
di tahap mengembangkan kecerdasan artifisial, tapi sudah siap menerapkan visi dan perencanaan mereka akan teknologi kecerdasan artifisial. Oke, sekian dari kami, kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.